Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Agung Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beriring salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat zuhur Masjid Agung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menyampaikan tausiah pada kesempatan zuhur yang berbahagia ini, mari sama-sama kita memperbaharui niat dengan niat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi taala. Sengaja aku berniat i'tikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah taala. Mudah-mudahan dengan niat i'tikaf, hadirnya kita serta duduknya kita mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini adalah lafaz atau doa yang dibaca oleh peserta korban serta doa. Ya, saya ulangi, tema kita hari ini adalah lafaz doa dan lapas niat peserta korban ketika lembu atau hewan korban itu disembelih serta doa. Ini lapas, ini tema kita pada hari ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad wa Ibnu Majah, man wajada sya'atan falam yudhahi falai rabbana musallana, ini adalah peringatan bagi mereka-mereka yang punya kemampuan tapi enggan untuk berkorban. Berkorban ini adalah sunnah, ada hukumnya sunnah muakkadah. Memang kita sering bilang orang sunat muakkad. Jadi bahasa-bahasa harian itu ada disebut sunnah muakkad atau sunnah ghairu muakkad. Jadi yang betul adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah itu kedudukannya adalah dia di bawah fardu. Di bawah fardu, cuman di atas daripada yang sunnah. Sunnah muakkadah ini kedudukannya di bawah yang sunnah, ya, di bawah yang fardu, tetapi di atas daripada yang sunnah. Jadi bagi mereka yang tidak mau berkorban, janganlah sekali-kali menghampiri tempat ibadahku. Ini ancaman, peringatan bagi orang-orang yang punya kemampuan tapi enggan untuk berkorban. Tanamkanlah pada diri kita, jika niat kita innama a'malu binniyah, kita punya niat, insya Allah Allah mudahkan rezeki kita untuk ikut beserta korban. Rugi Bapak Ibu sekalian. Kemudian peserta korban ketika bulan Dzulhijjah itu disunahkan, 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah itu disunahkan agar tidak memotong rambut dan memotong kuku. Ini apa? Ini hakikatnya adalah ketika kita nanti ikut daripada ibadah peserta korban, nanti rambut kita, kuku kita ini menjadi saksi bahwa Fulan bin si Fulan melaksanakan ibadah korban. Dia menjadi saksi nanti. Ketika nanti yaumul kiamah, kuku kita ini, rambut kita ini akan menjadi saksi bahwa Fulan bin si Fulan telah melaksanakan ibadah korban tahun ini. Jadi ini perkara sunnah. Seandainya pun terpotong tak jadi masalah. Nah, adapun dengan ibadah korban ini, kita semua hafal doa iftitah.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa kita itu kita semua hafal. Saya bacakan, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Inilah doa. Inilah doa yang kita baca ketika kita menghadiri penyembelihan hewan korban. Maka panitia korban menghimbau kepada peserta korban bahwa penyembelihan hewan korban jatuh pada hari ketiga, yaitu hari ke-12, ya. Karena penyembelihan hewan korban itu 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Jadi terakhir 11, 12, 13 hari ke-13, yaitu hari tasyrik. Selebihnya itu bukan korban lagi, sedekah biasa saja. Nah, jadi peserta korban alhamdulillah Masjid Agung Al-Huda bagi peserta korban itu dihimbau untuk hadir. Untuk menghadiri. Nah, ketika hewan korban tadi disembelih, maka peserta korban yang berkorban menyaksikan, disunahkan untuk hadir menyaksikan penyembelihan tadi. Ketika pedang tadi, pisau tadi menancap ke leher daripada hewan korban, maka dikala itu mencucur darahnya, maka disitulah kita berdoa, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Inilah doa, lafaz yang kita baca oleh peserta korban ketika hewan korban disembelih. Maka ketika itu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah ampun, mintalah permintaan kepada Allah. Karena apa? Karena permintaan itu adanya ketika penyembelihan hewan korban dan 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. 1 tahun sekali Bapak Ibu sekalian. Maka doa itu diantaranya adalah, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Nah, setelah itu, setelah penyembelihan, kita mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Kemudian minta dilancarkan rezeki. Bagi yang rezeki yang lancar, Allah tambahkan lagi rezekinya. Ya, bagi yang mepet rezekinya, mudah-mudahan agak longgar rezekinya. Dan yang ketiga doanya adalah, ya Allah, berikanlah sisa hidup ini yang baik dan senantiasa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnul khotimah. Dan juga kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Ya, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu juga. Jadi diantaranya doa kita adalah, ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Yang kedua, ya Allah, murahkan rezekiku ya Allah. Yang ketiga, ya Allah, jadikanlah sisa hidupku ini hidup yang baik serta ketaatan kepadamu ya Allah. Dan yang keempat, ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku serta jadikanlah, artinya ampuni dapatkanlah, yaitu dalam keadaan husnul khotimah. Ini diantaranya doa-doa ketika kita nanti setelah menyembelih hewan korban, doa. Kemudian disunahkan kita untuk memotong rambut jenggot, mungkin selama ini 10 hari ya, mungkin selama berapa hari ini dari awal Dzulhijjah kita nggak motong kuku, nggak motong jenggot, mungkin panjang, silahkan rapikan ya yang bagus. Kemudian kuku juga begitu. Nah, dan setelah itu baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini mumpung setahun sekali ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi selain pada bulan Dzulhijjah. Ketika kita korban, tidak seperti ini, kita mohon kepada Allah. Jadi mudah-mudahan asalkan niat ada pada diri kita, insya Allah Allah mudahkan rezeki kita. Asalkan niat tadi, innama a'malu binniyat. Mudah-mudahan kita semua tergolong kategori orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah korban tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian lebih kurang, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.